Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Chen Wen dan Patriark Klan Mung saat ini masih berada di atas langit dan sedang berhadap-hadapan. Patriark Klan Mung yang baru saja berteriak memanggil leluhurnya lalu menatap Chen Wen dengan ganas. "Bocah, kali ini kamu bisa bangga karena akan mati di tangan leluhur Klan Mung. Hehehe, aku bahkan menunggu leluhur Klan Mung kalian yang selalu kalian agung-agungkan itu. Tapi sebelum leluhur klan kalian datang, kamu harus kuhabisi terlebih dahulu." Tiba-tiba di tangan Chen Wen telah tergenggam sebuah pedang berwarna hitam, kemudian Chen Wen menyabetkannya ke arah lain, seolah-olah tanpa menggunakan energi spiritual. Sebuah energi pedang yang sangat tajam keluar dari ayunan pedang Chen Wen secara horizontal, lalu bayangan energi pedang yang tajam itu menghilang tanpa bekas sedikitpun. Patriark Klan Mung yang melihat tingkah Chen Wen hanya tertawa, dan dia tidak menganggap ancaman Chen Wen itu dapat membunuhnya. Tapi beberapa detik kemudian, Patriark Klan Mung seolah-olah merasakan kritis hidup dan mati. "Ada apa ini? Kenapa aku merasakan kritis hidup dan mati?" Patriark Klan Mung mengedarkan persepsi jiwanya untuk melihat sekelilingnya, namun dia tidak mampu merasakan adanya bahaya yang membuatnya merasakan krisis. Beberapa saat kemudian, sebuah energi pedang yang sangat cepat telah menghantam tubuh Patriark Klan Mung dari belakang hingga membuat tubuh Patriark Klan Mung terbelah, hingga jiwa keabadiannya pun hancur. Tatapan mata ketakutan dan penyesalan terlihat jelas di mata Patriark itu sebelum dia tewas. Tanpa sempat berteriak, tubuh Patriark Klan Mung terbelah menjadi dua, dan Chen Wen segera mengulurkan lengannya untuk mengambil cincin penyimpanan Patriark Klan Mung itu. Warga kota yang melihat kejadian itu menjadi sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Chen Wen sebenarnya mampu membunuh Patriark Klan Mung dengan satu kali sabetan pedang. Jangankan warga kota Silong, bahkan penguasa kota sekalipun terkejut, sampai matanya melotot, lalu bergumam kepada orang di sebelahnya. "Mengerikan, seni bela diri apa yang digunakan bocah itu?" Bahkan Patriark Klan Mung tidak sempat berteriak, tapi tubuhnya sudah terbelah. "Tuan penguasa, apakah Tuan merasakan serangan dari bocah itu tadi?" Penguasa kota menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku yakin, serangan pedang itu tadi pasti menggunakan konsep ruang dan waktu. Sungguh pemuda yang sangat berbakat dan sangat langka." "Apa? Bocah itu bahkan mampu menguasai serangan dengan menggunakan konsep ruang dan waktu?" Mendengar perkataan dari orang kepercayaannya, penguasa kota mengangguk dengan pasti. "Serangan itu sudah pasti menggunakan konsep ruang dan waktu. Aku bahkan tidak mampu melakukan serangan menggunakan konsep ruang dan waktu seperti itu." Mendengar kata-kata dari sang penguasa, orang kepercayaannya secara tidak sengaja mengelus kepalanya dan juga tangannya, seolah-olah menghilangkan bintik-bintik kecil dari seluruh kulit tubuhnya yang muncul secara tiba-tiba. Baru saja tubuh Patriark Klan Mung jatuh ke bawah, tiba-tiba, dari arah rumah utama Klan Mung melesat sesosok tubuh yang membawa aura kematian yang sangat pekat mendekati Chen Wen. "Keparat, kau telah membunuh cucuku." Terdengar suara yang sangat kuat dari sosok yang sedang melesat ke tempat Chen Wen. Sosok yang melesat mendekati tempat Chen Wen, tampak terlihat seperti pria tua berumur 70-an tahun, dengan rambut yang telah menjadi putih semua, serta memiliki jenggot yang panjang, memakai pakaian berwarna abu-abu, terusan seperti pakaian zaman dulu. Aura yang keluar dari tubuh pria tua itu cukup membuat banyak orang di daratan sekitarnya merasakan tekanan yang sangat kuat dan ranah pria tua itu adalah kaisar keabadian tahap ke-6, dan sedikit lagi menerobos ke tahap ke-7. Sedangkan Chen Wen yang melihat kedatangan pria tua itu hanya menyeringai tanpa sedikit pun terkejut di wajahnya. Beda dengan penguasa kota Silong, dia juga dapat melihat kedatangan Mung Kuang.
dan juga dapat merasakan tekanan kekuatan dari ranah kaisar keabadian tahap ke-6 dan sedikit lagi menerobos ke tahap ke-7. Sial, kekuatan si tua bangka itu telah naik lagi, mungkin aku pun bukan tandingannya lagi. Sedangkan orang kepercayaan penguasa kota yang berdiri di samping penguasa kota yang juga menghadap ke arah datangnya leluhur klan Mung berkata, "Ini gawat, gila, kenapa bocah itu langsung membunuh patriark klan Mung? Penguasa, apakah bila kalian bekerja sama mampu mengalahkan orang tua itu?" Mendengar saran dari bawahannya, penguasa kota terdiam, dalam hatinya menghitung untung rugi dan kemampuan dirinya sendiri. Aku belum tahu kekuatan pemuda itu yang sesungguhnya, jadi aku juga belum tahu apakah bila kami bekerja sama menghadapi pria tua itu mampu ataukah tidak. Hal ini terlalu beresiko. Bila aku dan pemuda itu mampu mengalahkan orang tua itu, hal ini tidak akan menjadi masalah, tapi akan menjadi masalah besar. Bila kami kalah, maka kedudukan penguasa kota pasti akan diambil alih oleh klan Mung. Akhirnya keduanya terdiam memikirkan resiko-resiko yang akan mereka tanggung bila mereka nekat membantu Chen Wen. Saat ini, leluhur klan Mung sudah berdiri melayang di depan Chen Wen dengan jarak sekitar 20 meter. Muang Kuang menatap Chen Wen dengan tatapan yang syarat dengan membunuh yang sangat kental. "Bocah, kau terlalu lancang membunuh cucuku. Kau akan merasakan siksaan sebelum kau tewas." Muang Kuang berkata dengan cara seperti mendesis, karena menahan amarah yang sudah diubun-ubun. "Hei, Pak Tua, kalian orang-orang klan Mung sungguh hanya ingin menang sendiri, padahal aku telah mengalah dan pergi dari tempat kalian. Tapi sepertinya kalian selalu mengejarku. Apakah klan Mung menganggap diri mereka terlalu kuat, sehingga orang lain tidak boleh menyinggung mereka? Hehehe, orang tua, agar kamu tahu, aku bahkan mampu memusnahkan klan Mung saat ini juga." Chen Wen kemudian melambaikan tangannya dan keluarlah ratusan orang bawahannya, dan hancurkan tempat itu serta bunuh semua orang yang ada tanpa sisa, kemudian ambil semua sumber daya klan tersebut. "Baik Tuan Muda." Semua pasukan Chen Wen langsung bersiap untuk melesat pergi ke klan Mung, tapi orang tua yang merupakan leluhur klan Mung yang melihat serta mendengar perintah Chen Wen, awalnya sedikit tertegun melihat banyaknya pasukan Chen Wen, kemudian dia menjadi marah karena mendengar perintah yang Chen Wen sebutkan kepada bawahannya, kemudian dia pun membentak menggunakan energi spiritualnya. "Berhenti, kalian tidak boleh bergerak dari tempat ini." Chen Wen malah tidak takut, dia pun berkata kepada bawahannya, "Kalian tidak perlu mendengar kata-kata orang tua yang akan segera mati ini, aku akan mengurusnya sekarang, dan kalian urus apa yang kuperintahkan." Chen Wen lalu menyentuh dahi salah satu bawahannya untuk memberitahu lokasi klan Mung. Chen Wen tahu lokasi klan Mung melalui giok informasi yang dibelinya. Chen Wen yang masih mengaktifkan tubuh konstitusi sempurnanya langsung melesat duluan menyerang Muang Kuang. Tapak naga api. Muang Kuang yang melihat Chen Wen berani langsung memulai pertempuran menjadi marah. "Lancang, kau terlalu naif, hanya dengan kekuatan lemah seperti itu, kau berani menyerangku." Kepalan Dewa Penghancur. Sebuah bayangan kepalan tangan raksasa yang berwarna merah langsung dikirim menghadang serangan Chen Wen. Keduanya tidak lagi menahan kekuatan mereka, mereka sama-sama menggunakan seluruh kekuatan mereka. Saat kedua energi berbenturan, menimbulkan suara dentuman yang sangat kuat, serta meninggalkan asap tebal yang menutupi pusat benturan dua kekuatan yang sangat dahsyat itu. Tampak keduanya sama-sama terpental, tapi Muang Kuang hanya terpental beberapa puluh meter saja, sedangkan Chen Wen terpental ratusan meter, dan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Tapi biarpun Chen Wen terluka, dia tetap menyeringai. Dia pun kembali menstabilkan dirinya dan melesat mendekati musuh. "Bagus, kamu cukup kuat juga Pak Tua. Baiklah, sekarang aku telah cukup pemanasannya. Sekarang mari kita bertempur secara serius." Chen Wen memberi perintah kepada para hewan iblis yang ada di dalam dunia jiwanya. "Sekarang, kerahkan semua kekuatan kalian di pusat dunia jiwa." Tiba-tiba, energi spiritual yang menyelimuti Chen Wen kembali meluap, kini bahkan lebih besar lagi.
Chen Wen kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas langit dan berteriak, "Naga petir, naga api." Dari kedua telapak tangan Chen Wen, keluar sebuah energi yang berlainan warna. Dari telapak tangan kanannya keluar energi berwarna ungu, dan dari telapak tangan kirinya keluar energi berwarna merah. Dua energi spiritual itu melesat ke langit dan menghilang di awan. Kemudian keluarlah dua sosok naga raksasa yang berwarna ungu dan merah. Sosok naga ungu tersebut, seluruh tubuhnya dilapisi oleh petir yang berderak, sedangkan naga merah dilapisi oleh api yang membara. Kedua naga itu meraung, hingga menyebabkan suara yang sangat kuat. Leluhur klan Mung yang melihat seni bela diri yang dikeluarkan Chen Wen tidak mau kalah, dia pun membentak, Dewa penghancur semesta. Mung Kuang mengalirkan energinya sekuat tenaga, kemudian dari atas kepalanya melesat energi berwarna keemasan ke langit. Kemudian sebuah energi berbentuk sesosok dewa raksasa yang memegang sebatang pedang. Tebasan pedang penghancur semesta. Chen Wen yang melihat bayangan sosok dewa itu hanya tersenyum sedikit, lalu menggerakkan salah satu tangannya dan berteriak, "Bunuh!" Sosok naga api langsung meraung dan melesat menghantam sosok dewa tersebut. Dentuman kuat langsung terdengar di langit, hingga menggetarkan seluruh kota Silong Bangian Barat. Tapi pada saat naga api melesat, naga petir langsung melesat menghantam Mung Kuang. Naga petir yang menyerang Mung Kuang melesat ke arah Mung Kuang dengan kecepatan kilat, tapi Mung Kuang yang melihat hal tersebut hanya menyeringai. "Bocah, kau terlalu tinggi menilai dirimu." Mung Kuang lalu menebaskan tangannya ke depan, energi dewa penghancur semesta yang masih ada tapi sudah mulai memudar pun menebaskan pedangnya ke arah naga petir. Benturan dua kekuatan yang lebih kuat pun kembali terjadi, hingga membuat kedua sosok itu terpental sama jauhnya. Kali ini kekuatan keduanya seimbang, dan keduanya sama-sama terluka dalam. Chen Wen yang terpental itu berusaha menstabilkan tubuhnya agar tidak jatuh ke daratan, dan juga memuntahkan darah dari mulutnya. "Sialan, aku tidak menyangka, tua bangka itu memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan." Begitu juga Mung Kuang. Dia mengumpat ketika berusaha menstabilkan tubuhnya yang terpental jauh itu. "Keparat, apakah bocah itu sudah? Kenapa kekuatannya sangat kuat?" Saat ini, kedua sosok yang bertempur sedang sama-sama berusaha memulihkan diri mereka. Chen Wen yang merasa kehabisan energi, lalu menarik salah satu klonnya untuk mengembalikan energinya. Energi dari tubuh Chen Wen kembali meluap, kemudian Chen Wen mengeluarkan pedang hitamnya. Chen Wen yang mengeluarkan pedang langsung menyabetkan pedangnya ke arah daratan, alias ke arah bawah. Mung Kuang yang melihat serangan Chen Wen sedikit terkejut, karena waktu dia datang di awal, dia juga telah melihat cara Chen Wen membunuh Patriark Kan Mung. Mung Kuang pun yang merasa terancam langsung melesat menjauhi tempatnya tadi. Bayangan energi pedang yang sangat tajam muncul di atas tempat Mung Kuang berdiri tadi. Mung Kuang yang melihat hal itu sampai mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Tubuh Mung Kuang langsung terbelah oleh sebuah pedang yang sangat tajam yang datang dari belakangnya. Kali ini, bukan Chen Wen yang menyerang dan membunuh Mung Kuang, bahkan Chen Wen yang melihat hal itu pun terkejut. Tubuh leluhur Mung Kuang akhirnya terbelah dari kepala sampai ke bawah. Dari ekspresinya, Mung Kuang sendiri sepertinya bingung. Dia terbunuh oleh apa dan siapa yang membunuhnya dia pun tidak tahu, karena tidak merasakan adanya aura membunuh di dekatnya. Sedangkan Chen Wen juga menjadi terkejut. Chen Wen menatap tubuh Mung Kuang yang terbelah, kemudian, setelahnya, terlihat sesosok pria di belakang Mung Kuang. Sosok pria ini tampak berumur 60-an tahun, dengan aura yang tampak agung serta berwibawa. Sosok ini menatap Chen Wen dan tersenyum. Dia kemudian berkata, "Maaf Tuan Muda, aku telah mencampuri pertarungan Anda." Tidak apa-apa Tuan, aku malah bersyukur, karena Anda telah membunuhnya, aku sangat terbantukan karena ini." Biarpun Chen Wen tampak sopan, tapi Chen Wen tetap waspada terhadap pria tua ini. Bagaimanapun juga, Chen Wen tidak mengenal pria tua yang telah membunuh Mung Kuang. Sedangkan warga kota yang ada di bawah juga sangat terkejut melihat kejadian di atas langit. Bukankah itu adalah penguasa kota? Ya, kenapa penguasa kota Peng Liang membunuh leluhur klan Mung?
Aku pun tidak tahu alasannya, tapi yang aku tahu, beberapa waktu yang lalu, kabar yang kuterima, Patriark klan Mung sepertinya tidak terlalu menghargai penguasa kota lagi. Sepertinya menjadi masuk akal, kenapa penguasa kota membunuh leluhur klan Mung itu. Chen Wen dan Peng Liang yang berdiri di atas langit yang sangat tinggi, tidak akan mendengar apa yang diperdebatkan oleh para warga kota karena jaraknya ratusan ribu meter dari daratan. Tuan, kalau bolehku tahu, kenapa Tuan membantuku menghabisi leluhur klan Mung? Chen Wen untuk sementara ini tidak ingin menambah musuh, jadi Chen Wen bertanya kepada Peng Liang dengan hati-hati. Peng Liang yang melihat sifat kehati-hatian Chen Wen tersenyum senang, lalu berkata kepada Chen Wen. Perkenalkan, aku Peng Liang dan aku menjabat sebagai penguasa kota Silong ini, dan kenapa aku membunuh Mung Kuang sebagai leluhur klan Mung? Karena selama beberapa tahun ini, klan Mung sudah tidak lagi menganggapku sebagai penguasa, dan mereka selalu melanggar peraturan yang kubuat, seperti para generasi mudanya yang selalu bertindak arogan terhadap warga kota Silong bagian barat ini. Mendengar penuturan dari Peng Liang, akhirnya Chen Wen sedikit mengendurkan kewaspadaannya. Bagaimanapun juga, sebagai penguasa kota, Peng Liang tidak mungkin menyerang Chen Wen yang merupakan pendatang di kota Silong ini. Oh, terima kasih Tuan Penguasa Kota, karena telah bersedia membantuku membunuh leluhur klan Mung itu. Anak muda, kamu terlalu sopan, aku telah mengatakan alasanku, kenapa aku membunuh Mung Kuang ini. Bagiku, kamu bahkan membantuku untuk membunuh Mung Kuang. Baiklah Tuan, sekarang aku akan pergi ke arah timur, aku akan pergi ke benua yang lebih besar. Sebenarnya tujuan Chen Wen ke benua yang lebih besar adalah untuk meningkatkan kekuatannya, karena dari informasi yang diterimanya, dikatakan bahwa di benua yang lebih besar, terdapat energi spiritual yang jauh lebih kaya daripada di benua Guangji ini. Kalau hanya berada di benua Guangji saja, Chen Wen tidak yakin dapat meningkatkan kekuatannya. Chen Wen lalu menangkupkan tangan di depan dada tanda member hormat kepada Peng Liang. Kemudian Chen Wen melesat turun, karena Chen Wen telah merasakan kehadiran bawahannya yang telah menyelesaikan misi mereka menghancurkan klan Mung. Tapi sebelum Chen Wen turun, Peng Liang mengundang Chen Wen untuk datang ke gedung penguasa kota Silong untuk sekedar minum teh dan berkenalan. Tuan muda, tunggu sebentar. Maaf Tuan Penguasa, aku bernama Chen Wen, Tuan jangan memanggilku Tuan muda. Aku merasa tidak enak hati, panggil saja namaku. Ah, baiklah, Chen Wen, kalau bisa, kamu jangan pergi dulu, datanglah ke istana penguasa kota untuk sekedar minum teh, ada yang perlu kita obrolkan. Oh, gitu, baiklah, mari kita pergi menuju tempat Tuan Peng Liang. Chen Wen dan Peng Liang lalu turun dan terbang menuju istana penguasa kota. Pada saat Chen Wen melihat para bawahannya, dia pun mengirimkan pesan melalui segel jiwa. Kalian tunggulah aku, saat ini, Tuan Penguasa Kota sedang mengundangku ke istananya. Setelah itu Chen Wen dan Peng Liang melesat menuju ke arah timur menuju istana penguasa kota Silong. Beberapa waktu kemudian, Chen Wen dan Peng Liang telah sampai di depan istana. Keduanya pun memasuki istana setelah beberapa petugas penjaga pintu gerbang membukakan pintu istana. Mari silahkan masuk Tuan Muda Chen Wen. Peng Liang mempersilahkan Chen Wen untuk masuk ke dalam istana, dan Peng Liang langsung membawa Chen Wen ke ruang santai di istananya. Ruangan ini adalah ruangan terbuka, yang bisa langsung menatap ke langit. Di sini terdapat beberapa meja dan kursi yang mengelilinginya. Beberapa pelayan segera membawakan makanan dan minuman untuk keduanya. Beberapa saat kemudian, tampak orang kepercayaan penguasa Peng Liang hadir di sana. Tuan muda, Chen Wen, perkenalkan, ini adalah orang kepercayaanku, namanya Bing Zhong. Salam kenal Tuan Bing Zhong. Salam kenal juga Tuan muda Chen Wen, dan selamat datang di istana penguasa kota Silong. Ketiganya lalu berbincang-bincang santai. Dan Chen Wen banyak bertanya tentang lam 4000 besar ini kepada Peng Liang. Dari keterangan Peng Liang dan bawaannya, Chen Wen mengetahui bahwasanya kalau benua Guangji hanyalah sebuah benua terkecil di seluruh alam 4000 besar, dan bahkan benua ini adalah benua yang terlupakan.
Benua Guangji dikuasai oleh seorang kaisar dari Kekaisaran Lui yang memiliki kekuatan ranah kaisar keabadian tahap ke-7 bernama Lui Sheng. Tapi di setiap kota besar yang ada di benua Guangji dikuasai oleh seorang penguasa kota, dan setiap pengusaha kota akan memberikan upeti setiap tahunnya kepada Kaisar Lui Sheng, tapi setiap penguasa kota dapat memerintah kotanya tanpa campur tangan pihak kaisar, seolah-olah para penguasa adalah raja di kota mereka masing-masing. Juga penguasa Peng Liang tidak tahu di mana asal Chen Wen. Chen Wen hanya mengatakan dia datang dari hutan tanpa batas di bagian barat kota Yangho. Karena Chen Wen tidak mengungkapkan tempat asalnya, kedua orang di depannya pun tidak berani mendesaknya. Mereka hanya berpikir bahwa Chen Wen adalah seorang pemuda yang baru turun gunung untuk mencari pengalaman di dunia luar, dan mereka meyakini bahwa Chen Wen memiliki guru yang sangat kuat dan masih berada di hutan tanpa batas bagian barat kota Yangho. Chen Wen bertanya kepada penguasa Peng Liang tentang peta alam 4000 besar. Tuan penguasa, apakah Tuan memiliki peta alam 4000 besar dan apakah aku boleh membelinya? Oh, ya, kami memilikinya, dan kami bisa memberikan salinannya kepada Tuan Muda Chen Wen. Anda tidak perlu membelinya, kita adalah sahabat. Oh, kalau begitu, aku sangat berterima kasih kepada penguasa Peng Liang dan Tuan Bing Zhong atas kemurah hatian tuan-tuan kepadaku yang hanya seorang pengelana. Setelah mengobrol sampai malam, penguasa Peng Liang menawarkan tempat tinggal kepada Chen Wen di dalam istana penguasa. Dan Chen Wen juga dengan senang hati menerimanya. Keesokan harinya, Chen Wen pamit kepada penguasa kota dan bawahannya Bing Zhong. Setelah keluar dari istana penguasa, Chen Wen menemukan semua bawahannya telah berkumpul di depan pintu gerbang istana. Tuan muda, selamat pagi. Yah, selamat pagi, sekarang kalian masuklah ke dalam dunia cincin. Tuan muda, ini cincin penyimpanan dan harta yang kami kumpulkan dari klan Mung. Chen Wen melirik cincin penyimpanan itu dan mengintip isinya. Beberapa saat kemudian, Chen Wen terkejut, karena di dalam cincin penyimpanan tersebut, Chen Wen melihat ada beberapa ribu keping batu spiritual 4000 besar. Ternyata klan Mung sangat kaya, dan batu spiritual 4000 besar ini, aku belum tahu apakah bisa ku serap dan kumurnikan atau tidak. Tapi aku harus mencobanya. Chen Wen bergumam dalam hatinya, dan kemudian menatap semua bawahannya. Baiklah, sekarang kalian masuklah ke dalam dunia cincin. Siap tuan muda. Beberapa detik kemudian, semua bawahan Chen Wen langsung menghilang dari tempat mereka. Kemudian Chen Wen menatap ke langit. Chen Wen bertekad untuk langsung pergi ke ujung timur benua Guangji. Dengan begitu baru dia akan memikirkan bagaimana menyeberangi lautan yang sangat luas menuju benua yang lebih besar yang bernama benua Fianxing. Chen Wen yang telah mendapatkan izin dari penguasa kota Silong untuk boleh terbang melintasi kota Silong. Dengan izin penguasa kota Silong, perjalanan Chen Wen menjadi lumayan cepat. Chen Wen melesat sampai sore hari baru berhasil keluar dari kota Silong. Setelah berada di luar kota Silong, Chen Wen mengeluarkan Xin Tiao. Kak Xin Tiao, mari temani aku pergi ke arah timur benua Guangji ini melalui udara. Baik tuan muda. Xin Tiao langsung berubah menjadi seekor burung Raja Wali petir yang berukuran sangat besar. Chen Wen langsung melompat ke punggung Raja Wali tersebut. Kak Xin Tiao, mari kita berangkat. Xin Tiao segera melesat ke langit dan terbang membawa Chen Wen melesat menuju ke timur. Setelah keduanya pergi selama 3 minggu, di tengah perjalanan, keduanya dihadang oleh sekelompok perampok. Perampok-perampok ini berjumlah 50 orang, yang dikepalai oleh seorang wanita. Wanita muda ini bernama Qing Suang. Wanita ini tampak seperti berumur 40-an, penampilannya lumayan mencolok, karena pakaian yang ketat. Kulit sedikit hitam, wajahnya tidak terlalu cantik apalagi dia memiliki cacat di wajah, membuatnya sedikit menakutkan. Memperlihatkan tubuh yang montok dengan pakaian berwarna hitam dada yang besar dan gagah, rambut sebahu keriting, wajahnya terdapat codet di bagian kiri, seperti terkena sabetan pedang. Tinggi wanita ini sekitar 170 cm,
dia memegang sepasang kapak yang berwarna merah darah. Ranah wanita ini adalah kayar keabadian tahap ke-6 setengah langkah lagi ke tahap 7. Kekuatannya sedikit lebih kuat dari leluhur klan Mung yang berhasil dibunuh oleh penguasa Peng Liang. Berhenti, bocah ganteng, kalian hendak kemana? Tampak para bawahan wanita ini rata-rata memiliki ranah keabadian surgawi tahap ke-5 di atas, tapi satu pun tidak ada yang memiliki ranah kaisar keabadian. Wajah perampok itu rata-rata sangat mengerikan dan tampak sangat kejam. Chen Wenyan dihentikan di atas langit menatap mereka semua dengan dahi berkerut. Dia juga bisa melihat ranah dari wanita di depannya. Dalam hatinya, Chen Wen menggerutu. Sial, kenapa dalam catatan informasi tidak ada penjelasan adanya kepala perampok yang memiliki ranah kaisar keabadian tahap ke-6 setengah langkah menuju tahap ke-7. Tapi di depan semua perampok, wajah Chen Wen tetap tenang dan datar. Dia pun menjawab pertanyaan wanita itu. Senior, mohon maaf, bila aku mengganggu wilayah kekuasaan kalian, aku hanya numpang lewat untuk pergi ke pusat benua Guangji. Memang saat ini, perjalanan Chen Wen belum sampai di pusat benua Guangji, karena benua Guangji sangat luas, yang bahkan tidak kalah luasnya dengan alam Yin Yang. Ini masih merupakan benua kecil di alam 4000 besar, bayangkan, bagaimana dengan benua besar lainnya seperti benua Fianxing. Kamu tidak mengganggu di wilayah kami, tapi aku merasa bahwa kita cocok satu sama lain, jadi aku menyarankan kamu untuk tinggal di sini bersama hewan peliharaanmu itu. Semua perampok bawahan wanita itu tampak tertawa, hanya ada beberapa yang ekspresinya menjadi jelek, mereka adalah orang-orang yang menjadi kekasih dari wanita itu. Maafkan aku, senior, tapi aku benar-benar tidak bisa menetap di sini. Kalau begitu, kamu hanya bisa kuizinkan lewat setelah menemaniku selama 1 bulan. Wanita itu tertawa genit dan memainkan matanya kepada Chen Wen, yang membuat Chen Wen hampir muntah melihat wajah wanita jelek itu. Chen Wen dan Xin Tiao saat ini sedang dihadang oleh sekelompok perampok yang dikepalai oleh seorang wanita. Tidak bisa juga, maafkan aku senior. Kalau begitu, kau harus mati di tangan kami. Begitu juga hewan peliharaanmu itu akan menjadi tungganganku. Chen Wen yang melihat keadaan sudah tidak memungkinkan untuk bernegosiasi, akhirnya bersiap untuk bertarung. Saat ini, wanita itu hanya melihat ranah Chen Wen adalah kaisar keabadian tahap kedua, jadi wanita itu tampak sangat meremehkannya. Ketika Chen Wen bersiap untuk bertarung, wanita itu memerintahkan kepada semua bawahannya. Kalian semua, tangkap hewan peliharaan pria muda itu, jangan melukai hewan peliharaannya, itu akan kejadikan sebagai tungganganku. Raja Wali Petir dengan kekuatan setara dengan Kaisar Keabadian tahap awal sangat langka, gunakan saja jaring surga untuk menjeratnya. Siap ketua. Chen Wen menjadi marah juga mendengar perintah dari wanita itu, dia pun mengibaskan tangannya ke samping. 3 sosok bawahannya segera muncul. Mereka adalah Kim Kao, Choaong dan Saiong. Ketiganya telah memiliki kekuatan setara dengan Kaisar Keabadian tahap awal. Kalian, habisi para perampok itu. Baik Tuan Muda. Para perampok yang melihat ada bawahan Chen Wen Ying tiba-tiba muncul menjadi takut juga, karena mereka bisa merasakan aura dari ketiga bawahan Chen Wen, setara dengan Xin Tiao yang masih dalam wujud Raja Wali Petir. Bahkan wanita kepala perampok itu juga tertegun sejenak dan mengumpat dalam hatinya. Keparat, ternyata bocah ini memiliki pasukan dari cincinnya, anak buahku tidak akan mampu menandingi bawahan bocah ini. Biarpun di dalam hatinya, wanita ini mengumpat, tapi ekspresinya tetap dingin, dia pun berkata kepada bawahannya. Kalian tahan dulu mereka berempat, aku akan menyelesaikan bocah ini terlebih dahulu. Baru aku dapat membantu kalian menghabisi ketiga orang itu. Baik ketua. Wanita itu langsung melesat menyerang Chen Wen tanpa peringatan lagi, karena dia tidak ingin kehilangan bawahannya. 2 kapak diputar sangat kuat hingga menimbulkan suara desingan yang sangat kuat ke arah Chen Wen. Pergerakan bintang. Chen Wen langsung bergerak menggunakan seni gerakan pergerakan bintangnya. Ketika melihat wanita itu menyerangnya,
hingga Chen Wen hanya meninggalkan bayangannya saja di tempatnya melayang tadi. Chen Wen bergeser sekitar 10 meter dari tempatnya berdiri dan mengeluarkan pedangnya. Konstitusi tubuh sempurna, aktifkan. Tubuh Chen Wen langsung bertransformasi dan diselimuti oleh energi spiritual yang meluap-luap. Bayangan 4 hewan iblis raksasa dari ras penguasa langsung menyelimuti tubuh Chen Wen, dan ranah Chen Wen langsung meningkat menjadi kaisar keabadian tahap ke-6. Kenapa kekuatannya meningkat dengan cepat dan mengerikan? Wanita itu mengumpat dalam hatinya, tapi sepasang kapaknya kembali diayunkan secara menyilang. Kapak kehancuran. Chen Wen membentuk sebuah segel tangan dan berteriak perlahan. Pedang Yin Yang. Sebuah bayangan raksasa berbentuk yin yang bulat langsung terbentuk dan berputas kencang, kemudian ribuan pedang berwarna putih dan hitam keluar dari bayangan yin yang. Pedang yin yang langsung melesat menghadang bayangan kapak yang datang secara menyilang. Tapak naga api, tapak naga petir. Dua tapak raksasa berwarna merah dan ungu yang memiliki sisik kasar, melesat dari tempat Chen Wen menuju wanita itu. Memang kuakui, kekuatanmu telah meningkat, tapi itu percuma saja, karena kamu tetap akan kubunuh. Perisai kapak langit, tampak di atas kepala wanita itu, bayangan yang tercipta dari energi spiritual wanita itu membentuk kapak raksasa menutupi seluruh tubuh wanita itu. Setelah itu, kembali wanita itu berteriak perlahan. Setelah bayangan kapak yang menjadi perisai, kembali keluar bayangan sepasang kapak berwarna keemasan melesat menuju Chen Wen. Sial, ternyata wanita ini juga sangat kuat. Chen Wen yang baru saja mengeluarkan 3 seni bela dirinya menjadi terkejut, karena wanita lawannya juga mampu sekaligus mengeluarkan 3 seni bela dirinya. Chen Wen buru-buru membuat segel tangan dan mengalirkannya ke depannya. Pengembalian asal-usul seluruh energi. Sebuah energi berbentuk cermin raksasa terbentuk di hadapan Chen Wen untuk menghalangi serangan energi sepasang kapak milik wanita itu. Setelah itu Chen Wen langsung menghilang dari tempatnya menggunakan seni pergerakan bintangnya, karena dia yakin, seni bela diri pengembalian asal-usul energi tidak akan mampu menampung energi serangan wanita itu. Chen Wen yang telah bergeser sejauh berapa puluh meter itu tampak wajahnya menjadi pucat. Energi spiritualnya terkuras dengan sangat cepat, efek dari serangan wanita tersebut masih bisa dirasakan oleh Chen Wen, dan dari sudut mulut Chen Wen, keluar sedikit cairan berwarna merah kental. Chen Wen langsung menarik salah satu klonnya yang berada di dalam dunia cincin untuk mengembalikan energinya. Tampak wajah wanita yang menjadi kepala perampok itu juga sedikit pucat, tapi tidak terluka sedikit pun. Wanita ini hanya sedikit mengalami kehabisan energi spiritualnya, tapi saat dia menatap Chen Wen, dahinya langsung mengerut. Bagaimana bocah itu mampu mengembalikan energinya lagi? Wanita itu lalu melirik ke bagian bawah tempat di mana bawahannya bertempur menahan 4 bawahan Chen Wen dan wajahnya pun menjadi muram, karena kini semua bawahannya telah tewas semuanya. Dasar tidak berguna, hanya menahan 4 sosok saja tidak mampu. Chen Wen juga melirik bawahannya dan sedikit menyeringai, lalu dia mengirim energinya untuk menyelubungi semua bawahannya dan menarik mereka ke dalam dunia cincin. Sepertinya bawahanmu tidak memiliki kekuatan seperti dirimu. Diam, keparat, bocah, hari ini juga, kamu akan mati tanpa meninggalkan jasad. Karena wanita kepala perampok itu sangat murka, dan dia juga melihat kondisi Chen Wen yang dengan cepat mengembalikan energinya. Kepala perampok wanita ini pun mengeluarkan seluruh kekuatannya dengan sangat ekstrim. Sepasang kapak yang berada di tangan perampok tersebut diputar dengan sangat cepat, hingga membentuk angin tornado yang dilapisi oleh energi spiritual berwarna keemasan. Angin dari tornado kapak itu sangat tajam dan luas, hingga membuat pakaian Chen Wen mulai tersayat oleh angin tersebut. Gila, kekuatan wanita ini sungguh tidak terprediksi, seni bela dirinya juga sangat kuat. Sejauh yang dia bisa, lalu mengaktifkan seni bela dirinya. Pedang yang ada di tangan Chen Wen lalu diputar, hingga menimbulkan tornado yang tidak kalah besarnya dari angin tornado milik wanita tersebut. Posisi Chen Wen yang berada di tengah-tengah tornado tertutupi oleh angin panas dari api yang menggila.
Petir bersahut-sahutan, langit menjadi gelap, dan benturan dua kekuatan tornado itu juga menimbulkan suara-suara ledakan tanpa henti. Setelah pertempuran selama beberapa jam, tubuh Chen Wen semakin melemah. Biarpun dia telah kembali menarik klonnya, tapi tubuh fisik Chen Wen belum mampu melakukan pertarungan yang menggunakan energi spiritual yang sangat banyak. Aku tidak bisa bertahan lagi, lebih baik aku melarikan diri dulu. Di tengah-tengah angin tornado api dan petir yang bercampur dengan tajamnya angin kapak, tubuh Chen Wen perlahan menjadi transparan. Kemudian dia menghilang dari tempatnya melayang di tengah-tengah pusat angin tornado. Sedangkan wanita ketua perampok itu belum sadar kalau Chen Wen sudah melarikan diri. Kembali wanita itu memaksa energinya untuk mendesak angin tornado api dan petir yang makin melemah. Chen Wen telah menggunakan teleportasinya menuju ke arah timur benua Guangji secara acak. Karena dia merasa tidak mampu untuk melanjutkan pertempurannya dengan ketua perampok wanita tersebut, yang memiliki kekuatan di atas kekuatan dari leluhur klan Mung. Chen Wen muncul sejauh beberapa ratus kilometer ke arah timur benua Guangji, tapi sedikit melenceng ke arah timur laut. Lalu melanjutkan teleportasinya ke arah timur sampai beberapa kali untuk menghindari kejaran wanita yang sangat perkasa itu. Wanita gila itu sungguh sangat kuat. Kembali Chen Wen memuntahkan seteguk darah dari mulutnya sambil memegangi dadanya karena merasa sangat sesak. Kemudian, segera Chen Wen mengeluarkan 2 butir pil penyembuh dan duduk bersila. Kebetulan, Chen Wen muncul di sebuah bukit yang tidak ada penghuninya. Sedangkan wanita sebagai ketua perampok yang berhasil menghancurkan tornado api dan petir Chen Wen menjadi lebih marah. "Keparat kamu bocah, akan kucari keberadaanmu dan kukupas kulitmu secara perlahan-lahan." Wanita itu lalu turun ke daratan dan menghancurkan segala hal yang ada di sekelilingnya. Hutan dan perbukitan yang ada di sekelilingnya hancur berkeping-keping, dan pepohonan yang ada pun terbang dan tercabut sampai ke akar-akarnya. Wanita itu melesat ke sana kemari sambil menyebarkan persepsi jiwanya untuk mencari keberadaan Chen Wen. Tapi setelah mencari ke segala arah, wanita ini belum juga dapat menemukan jejak keberadaan Chen Wen. Wanita itu tidak bisa menemukan jejak aura teleportasi Chen Wen dikarenakan di dalam tornado api, jejak aura keberadaan Chen Wen melarikan diri menggunakan teleportasi telah habis terbakar. Untung saja Chen Wen telah melakukan teleportasi sampai beberapa kali, kalau tidak, mungkin keberadaannya pasti akan terungkap, karena bagi seorang praktisi ranah kaisar keabadian tahap ke-6 seperti wanita ini, jangkauan persepsi jiwanya sudah mencapai ratusan kilometer. Setelah duduk berusaha menyembuhkan diri selama beberapa hari, akhirnya Chen Wen telah sembuh sepenuhnya. Kekuatanku saat ini masih belum mampu mengalahkan praktisi dengan ranah kaisar keabadian tahap ke-6 akhir. Aku masih perlu meningkatkan kekuatanku lagi, tapi kalau menggunakan pil penerobos lagi, sepertinya akan sangat susah. Chen Wen terdiam memikirkan sumber daya kultivasinya yang memerlukan sumber daya yang sangat banyak. Chen Wen terdiam lama. Kemudian wajahnya tampak menjadi cerah. Ya, aku melupakan harta yang dirampas dari klan Mun. Aku akan mencoba menyerap energi yang terkandung di dalam batu spiritual 4000 besar. Chen Wen lalu mengeluarkan 2 buah batu spiritual 4000 besar, lalu meletakkannya ke kedua tangannya. Kemudian Chen Wen menutup matanya untuk menyerap energi yang ada di batu tersebut. Seni kultivasi keabadian pun mulai dijalankan oleh Chen Wen. Saat awal penyerapan batu spiritual 4000 besar, Chen Wen mengalami sedikit kesulitan, karena ada sedikit perbedaan antara energi spiritual yang ada di tubuhnya dengan energi spiritual 4000 besar. Tapi setelah Chen Wen perlahan-lahan sedikit demi sedikit memurnikannya, akhirnya batu spiritual 4000 besar pun mulai bisa diserapnya. 2 batu spiritual diserap Chen Wen selama 2 hari, itu juga karena 1 hari di awal, Chen Wen masih belajar untuk memurnikannya. Setelah mengerti cara memurnikan batu tersebut, 2 batu pun berhasil dimurnikan dalam sehari, dan ketika kedua batu yang ada di tangannya telah menjadi debu, Chen Wen membuka matanya dan tampak di matanya terdapat kebahagiaan. Sepertinya perkiraanku benar,
batu spiritual 4000 besar mampu meningkatkan energi di dantianku secara signifikan, tapi kalau menggunakan 2 butir batu, aku masih belum mampu untuk menerobos ke tahap berikutnya. Saat ini, Chen Wen merasa dantiannya sudah hampir penuh dengan energi spiritual, tinggal sedikit dorongan lagi, Chen Wen yakin akan mampu menerobos ke tahapan berikutnya. Chen Wen lalu kembali mengeluarkan 2 butir batu spiritual 4000 besar dari cincin penyimpanan. Dengan batu ini, aku yakin kemampuanku akan meningkat ke tahapan berikutnya. Kembali Chen Wen menutup matanya dan kembali 1 hari terlewati dan pada saat itu, seluruh tubuh Chen Wen bergetar, seluruh tubuhnya kini terselimuti oleh energi yang sangat kental dan mengerikan. Fluktuasi energi Chen Wen menyebar sampai ratusan kilometer, hingga beberapa tumbuhan yang di sana seperti terhembus angin yang sangat kencang. Di tempat yang sangat jauh dari tempat Chen Wen, seorang wanita yang tampilannya lumayan jelek sedang melesat ke sana kemari, seolah-olah mencari sesuatu sambil menggerutu dan aura membunuhnya sangat kental terasa. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.